Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Reza Mahendra dari kelas 3D TMPP dengan nomor induk mahasiswa 194123017. Di sini saya akan memberagakan langkah-langkah dalam merangkai rangkaian pneumatik menggunakan single acting cylinder atau SAC dengan manual ataupun secara otomatis. Namun sebelum kita masuk kepada langkah-langkah merangkai rangkaian pneumatik single acting cylinder, terlebih dahulu kita perhatikan lingkungan kerja kita terbebas dari hal-hal yang sekiranya mengganggu. Berikutnya kita pastikan bahwa pencahayaan tempat kita bekerja telah tercukupi. Kita pastikan juga bahwa keselamatan diri kita telah terpenuhi, diantaranya kita harus memenuhi langkah-langkah penerapan alat pelindung diri. Yang pertama adalah kita gunakan kacamata pelindung, kemudian kita menggunakan masker, lalu kita menggunakan baju praktek atau baju bengkel, dan yang terakhir kita harus menggunakan sepatu safety. Baik, setelah alat pelindung diri, lingkungan kerja aman, dan kemudian pencahayaan telah tercukupi, langkah selanjutnya kita akan memeriksa kompresor sebagai suplai dari udara. Langkah yang pertama, kita periksa air kondensat yang terdapat dalam tabung penyimpanan kompresor. Dengan cara kita goyangkan kompresor terlebih dahulu. Jika dirasa tidak terlalu banyak goncangan atau tidak terasa air kondensat dalam tabung, maka kompresor ini dapat digunakan. Kemudian kita pastikan bahwasanya tekanan dalam kompresor telah terpenuhi. Di sini dapat kita lihat tekanannya adalah sebesar mendekati 7 bar. Kemudian kita akan menyalakan kompresor hingga tekanannya minimal mencapai 8 bar. Kita pasang stop kontaknya. Kemudian kita nyalakan dengan cara kita tarik tuas ke atas. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengaktifkan kompresor terlebih dahulu guna menyimpan tekanan udara. Langkah berikutnya kita lakukan pemasangan air service unit yang terdiri dari filter, regulator, dan lubrikator. Kita atur posisi dari air service unit agar mudah dalam melakukan pemasangan komponen berikutnya. Kita hubungkan selang suplai udara dari kompresor menuju air service unit. Memasang distributor sebagai pembagi saluran udara bertekanan. Memasang katup 3/2 dengan push button tipe normally close. Memasang single acting cylinder atau SAC atau silinder kerja tunggal. Menghubungkan distributor dengan katup 3/2 push button menggunakan konduktor pada saluran input nomor 1. Menghubungkan katup 3/2 push button dengan single acting cylinder atau aktuator menggunakan konduktor. Langkah yang terakhir, kita hubungkan air service unit dengan distributor menggunakan konduktor agar aliran udara dari suplai kompresor bisa teralirkan ke seluruh rangkaian.
Simulasi dimulai dengan membuka katup kompresor udara guna mengalirkan tekanan udara dari tabung kompresor. Kemudian membuka flow rate control valve guna mengatur besarnya aliran udara yang mengalir pada rangkaian. Lalu menekan tombol atau katup 3/2 untuk mengalirkan udara pada rangkaian hingga menekan aktuator menuju posisi maksimalnya. Kita ulangi langkah penekanan tombol. Kita lakukan pemasangan air service unit yang terdiri dari filter, regulator, dan lubrikator. Kita atur posisi dari air service unit agar mudah dalam melakukan pemasangan komponen berikutnya. Kita hubungkan selang suplai udara dari kompresor menuju air service unit. Berikutnya memasang distributor sebagai pembagi dari saluran udara bertekanan ke seluruh rangkaian. Kemudian memasang katup 3/2 dengan push button normally close. Kita atur posisi dari katup dan juga distributor agar tepat pada posisi serta tidak mengganggu komponen yang lainnya. Kemudian kita pasang aktuator atau single acting cylinder atau SAC. Kita pasang katup 3/2 pneumatically normally close. Kita pasang katup OR. Kemudian kita pasang limit switch sebagai pembatas atau sensor yang akan menghentikan ataupun mengalirkan aliran udara pada rangkaian. Di sini kita menggunakan dua limit switch untuk langkah awal dan juga langkah akhir. Kita atur posisi dari limit switch, baik limit switch 1 dan juga limit switch 2. Dengan posisi limit switch 1 menyentuh atau menekan pada aktuator, kemudian limit switch 2 atau limit switch atas posisi mendekati menyentuh aktuator. Memasang katup 5/2 normally close pneumatically yang akan digunakan sebagai sistem pemutus aliran udara pada rangkaian. Kemudian kita menggunakan katup 3/2 push button normally close yang juga digunakan untuk sistem pemberhentian atau pemutus saluran udara. Jika komponen telah selesai dipasang, langkah terakhir kita pastikan bahwa komponen telah siap untuk dipasang konduktor ataupun selang saluran udara. Langkah pertama, kita pasang selang saluran udara atau konduktor pada air service unit menuju distributor.
Lalu kita hubungkan distributor menggunakan konduktor menuju katup 3/2 normally closed pada input saluran nomor 1. Menghubungkan saluran 2 atau output dari katup 3/2 menuju katup OR pada saluran nomor 1. Berikutnya menghubungkan saluran output nomor 2 katup OR menggunakan konduktor menuju input saluran nomor 1 limit switch. Menghubungkan input 1/3 dari katup OR menggunakan konduktor menuju output saluran nomor 2 dari limit switch nomor 1. Kemudian menghubungkan distributor dengan katup 3/2 pneumatically pada input saluran nomor 1. Menghubungkan output pada katup 3/2 pneumatically menuju single acting cylinder. Kemudian menghubungkan port nomor 2 atau saluran nomor 2 dari katup 3/2 menuju limit switch pada output nomor 2. Berikutnya menghubungkan input nomor 1 atau saluran nomor 1 dari limit switch atas menggunakan konduktor menuju output pada katup 5/2. Menghubungkan input nomor 1 dari katup 5/2 menuju distributor. Berikutnya menghubungkan katup 5/2 pada saluran nomor 3 menuju katup 3/2 pada saluran output nomor 2. Menghubungkan input nomor 1 atau saluran nomor 1 pada katup 5/2 sebagai penutup saluran udara menuju distributor. Baik, untuk konduktor telah selesai dirangkai sehingga rangkaian telah terhubung satu sama lain. Langkah terakhir kita melakukan pemeriksaan pada setiap saluran atau setiap konduktor yang terhubung. Kita memeriksa apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian untuk proses simulasi kita mulai dengan membuka flow rate control valve dan kemudian menekan tombol katup 3/2. Dan dapat dilihat bahwa aktuator dapat bergerak secara otomatis maju dan mundur. Kemudian saat tombol katup 3/2 ditekan, maka saluran udara akan berhenti dan aktuator juga akan berhenti bergerak. Baik, sekian untuk langkah-langkah dalam perangkaian serangkaian pneumatik dengan single acting cylinder baik manual ataupun secara otomatis. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Saya Reza Mahendra mengucapkan terima kasih dan semoga dapat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.